Assalamualaikum anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, penjelasan singkat tentang gametogenesis dan penyakit pada organ kelamin, serta kita akan membahas cara menjaga kesehatan pada organ kelamin. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pembelahan sel. Ada 3 alasan mengapa sel mengalami pembelahan, yaitu untuk pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut. Pernahkah kamu mengalami luka di bagian tubuhmu? Setelah beberapa lama, bagian tubuh yang terluka tersebut dapat menutup seperti semula. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita adalah hasil dari proses pembelahan sel. Reproduksi atau perkembangbiakan adalah ciri lain dari makhluk hidup. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Proses pembentukan sel kelamin ini disebut juga dengan pembelahan sel. Proses ini kalau disebut dengan nama gametogenesis. Gametogenesis dibagi dua, yaitu pembentukan sel kelamin laki-laki atau spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin wanita yaitu oogenesis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu proses pembentukan sperma. Mari kita bahas bagaimana proses pembentukannya. Tanda bahwa sistem reproduksi pada laki-laki telah matang adalah keluarnya cairan dari alat reproduksi. Cairan tersebut keluar pada saat anak laki-laki mengalami mimpi basah. Pada umumnya, mimpi basah terjadi pada umur 10-14 tahun. Apakah sebenarnya cairan yang keluar saat mimpi basah? Cairan tersebut merupakan campuran sel-sel sperma dengan getah-getah yang dikeluarkan oleh kelenjar reproduksi. Proses pembentukan sperma terjadi di dalam testis. Proses pembentukan sperma inilah yang disebut dengan spermatogenesis. Pembentukan sel sperma terjadi di dalam tubulus seminiferus. Kata tubulus berarti saluran-saluran, sedangkan kata seminiferus berasal dari kata semen yang artinya sperma. Seperti inilah bagian tubulus seminiferus kalau dilihat ke bagian dalamnya. Kalau kita lihat dari arti katanya tadi, tubulus seminiferus adalah saluran panjang yang berkelok-kelok tempat pembentukan sperma. Apabila kita perbesar bagian tubulus seminiferus, kita akan bisa melihat di antaranya ada spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Apakah ini semua? Ini merupakan tahapan pembentukan sel sperma. Tahapan ini akan dimulai dari sel induk sperma atau yang disebut dengan spermatogonium. Spermatogonium akan membelah menjadi spermatosit primer. Seperti inilah bentuk spermatosit primer. Spermatosit primer ini akan masing-masingnya membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder ini nantinya akan membelah menjadi 2 spermatid, sehingga dihasilkan 4 buah spermatid. Spermatid akan mengalami perkembangan sehingga terjadi perubahan bentuk yang disebut dengan spermatozoa. Jadi, dari satu kali proses spermatogenesis akan menghasilkan 4 spermatozoa. Beginilah kalau kita lihat tahapan dari spermatogenesis. Jadi awalnya spermatogonium atau induk dari sperma akan membelah menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer akan membelah menjadi 2 spermatosit sekunder, dan spermatosit sekunder masing-masingnya membelah menjadi 2 spermatid, sehingga nanti dihasilkan 4 spermatid. Spermatid ini akan berkembang menjadi spermatozoa.
Selanjutnya, yang kedua kita akan membahas mengenai oogenesis. Oogenesis adalah proses menghasilkan sel kelamin atau gamet pada wanita. Sel kelamin pada wanita ini adalah ovum. Jadi, proses oogenesis adalah proses menghasilkan ovum. Setiap wanita memiliki sepasang ovarium. Di dalam ovarium inilah terjadi proses pembentukan sel telur yang disebut dengan oogenesis. Tahukah kamu pada saat baru lahir, anak perempuan sudah memiliki bakal sel ovum atau sel primordial sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa pada saat anak perempuan masuk masa pubertas dan hanya 400 yang akan matang atau berkembang sempurna. Setiap bulannya, satu sel telur yang matang diovulasikan atau dikeluarkan dari ovarium selama siklus reproduksi atau siklus menstruasi. Untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya satu persatu. Proses ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio di dalam kandungan ibunya. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah untuk membentuk oosit primer. Tetapi, oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya sampai menunggu masa pubertas. Jadi, yang dibawa wanita sejak lahir bukan ovum, tapi melainkan oosit primer. Di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Apabila wanita telah mengalami masa pubertas, hormon FSH atau yang kita kenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita pernah bahas di video sebelumnya mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung yang ada di ovarium untuk pembentukan ovum. Dan biasanya hanya ada satu folikel yang akan matang setiap bulan. Adanya hormon SFH akan membuat oosit primer membelah, tetapi menghasilkan dua buah sel yang ukurannya cukup berbeda. Sel dengan ukuran kecil adalah badan polar pertama, dan ukuran besar adalah oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi, yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder, maka pembelahan akan dilanjutkan dan akan menghasilkan satu badan polar dan satu ovum. Selanjutnya, kita akan membahas kelainan dan penyakit pada organ reproduksi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai penyakit gonore. Penyakit gonore disebabkan oleh bakteria Neisseria gonorrhoeae. Gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan yang berwarna kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi. Yang kedua, ada penyakit sifilis. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh, biasanya pada daerah sekitar kelamin. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Selanjutnya yaitu penyakit herpes simplex. Penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar, anus, dan vagina. Gejala penyakit ini ialah berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Selanjutnya ada penyakit HIV atau AIDS. HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS yaitu Acute Immunodeficiency Syndrome atau sebutan kondisi tubuh seseorang yang kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh tersebut. Bagaimana cara penularan HIV?
Caranya yang pertama melalui hubungan seksual, yang kedua melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik yang tidak steril di antara pengguna narkoba atau benda tajam tercemar darah yang mengandung HIV. Selanjutnya, melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Bagaimana cara memelihara kesehatan reproduksi? Kenapa harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Terdapat rambut di sekitar alat reproduksi atau kelamin, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak, kuman, dan jamur. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi laki-laki. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir, karena kemungkinan air yang berada di dalam tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak banyak ditumbuhi bakteri. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar kelamin. Jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali dalam sehari, atau setiap buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas terlebih dahulu dengan air, kemudian bungkus pembalut dan buang ke tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci setelah selesai digunakan. Jemur hingga kering untuk mematikan kuman dan bakteri. Hindari penggunaan pentil lainnya secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim secara rutin karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang selanjutnya akan memicu tumbuhnya jamur akibat muncul gatal-gatal di area organ intim.